Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, Shalom dan selamat pagi bagi kita sekalian. Kita kembali berjumpa di dalam program Morning Call yang diselenggarakan oleh Departemen Pelkes GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Jimmy Nana sebagai pendeta jemaat yang saat ini bertugas melayani di GPIB Efata Tenggarong di bakal Jemaat Maranatha Sebulu. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya, marilah kita satu di dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tetap senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami walaupun di dalam keterbatasan dan kelemahan, kami tetap senantiasa boleh melakukan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 40 yang mengatakan demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Salah satu kekuatan gereja yang terus-menerus bertumbuh sehingga mengalami perkembangan yang pesat sampai sekarang ini adalah salah satunya aspek pengajaran. Bisa kita lihat jemaat Tuhan mulai dari gereja mula-mula sampai perkembangan selanjutnya, bagaimana aspek pengajaran itu terus-menerus dipertahankan dan ditingkatkan. Tujuan utama dari sebuah pengajaran adalah perubahan. Perubahan ini tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya saja, tetapi juga perubahan ini bisa dinilai dari sebuah proses yang dijalani. Dan kita melihat jemaat Tuhan di dalam firman Tuhan ini, bagaimana Rasul Petrus menyampaikan sebuah pengajaran melalui bentuk khotbahnya kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Bagaimana Rasul Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dalam bentuk pengajaran melalui khotbahnya. Rasul Petrus menyampaikan bahwa keselamatan hanya menjadi milik mereka yang mau bertobat dengan sungguh dan dengan rendah hati mau dibaptis dan menjalani hidup yang baru dalam ketaatan kepada Tuhan. Tentunya bukan hal yang mudah menyampaikan sebuah pengajaran
secara khusus kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Tentunya tidak cepat mereka bisa menangkap, memahami maksud dari Rasul Petrus ini. Tapi mari kita lihat Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, ada keberhasilan dalam proses pengajaran ini. Yang bisa kita lihat adalah pada ayat yang ke-7, bagaimana timbul respon dari orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tinggal di Yerusalem itu. Ada respon, yaitu hati mereka sangat terharu, sehingga dari hati yang terharu itu menggugah mereka untuk menjalani, memahami, mengerti apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, proses pengajaran yang diberikan oleh Rasul Petrus ini tentunya berhasil. Bagaimana orang-orang akhirnya memberikan diri mereka untuk dibaptis, dan orang-orang yang percaya kepada Kristus semakin bertambah banyak. Inilah yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, bahwa ketika kita juga dihadirkan oleh Tuhan dalam panggilan dan pengutusan kita, maka kita pun juga harus merenungkan ini. Bagaimana kehadiran kita juga harus memberikan kabar baik, berita Injil kepada siapa saja. Salah satunya bisa kita tempuh melalui sebuah proses pengajaran. Kita mengajarkan sesuatu, kita memperkenalkan sesuatu kepada orang-orang yang juga akan memahami dan mengerti siapa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, yang harus diperhatikan adalah dari setiap proses pengajaran harus melibatkan Tuhan. Keberhasilan yang diraih oleh Rasul Petrus dan juga rasul-rasul lainnya adalah bukan hanya dilihat dari kemampuan mereka sendiri di dalam mengabarkan pengajaran itu, tapi di atas segala-galanya adalah bagaimana Rasul Petrus mengandalkan dan melibatkan Tuhan, sehingga dalam tuntunan Roh Kudus maka pengajaran itu bisa berhasil dan berdampak luas di dalam pekabaran Injil. Nah, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, mari kita boleh belajar. Ketika kita juga mempunyai begitu banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, maka belajarlah dari Rasul Petrus ini. Ketika ia mengajar, ketika ia melayani Tuhan, ketika ia juga hadir di tengah-tengah masyarakat, ia tidak pernah lupa untuk melibatkan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, kita juga bersama-sama melibatkan Tuhan. Dimanapun kita boleh berada, dalam segala gumul juang kita, ketika kita juga hadir, Tuhan pakai kita untuk mengajar, menyatakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pertama-tama, bukan lebih dulu mengandalkan kemampuan diri, tetapi juga andalkanlah Tuhan, sehingga rencana, harapan kita di dalam setiap pengajaran itu bisa berhasil dan menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu sekalian, selamat merenungkan firman ini dan selamat bertumbuh dan menjadi saksi-saksi Kristus yang terus boleh memperkenalkan dan mengabarkan dan mewartakan kabar baik kepada siapa saja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang kami boleh baca dan renungkan ya Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami boleh belajar
dari kehidupan Rasul Petrus dalam pelayanannya, bagaimana ia melibatkan Tuhan dari apapun yang boleh ia lakukan, khususnya di dalam mewartakan kebenaran Injil-Mu. Biarlah ini juga yang menjadi kekuatan bagi kami, menginspirasi kami, mendorong kami ketika juga kami ada di tengah-tengah kehidupan kami, menghadapi gumul juang kami ya Tuhan. Kami boleh belajar untuk terus boleh melibatkan Tuhan juga dimanapun kami boleh berada. Kami berdoa dalam situasi kondisi sekarang, dalam masa-masa pandemi COVID-19, virus corona ini ya Tuhan, tolonglah kami semua untuk kami terus tetap hidup berpengharapan teguh di dalam iman kepadamu. Walaupun terjadi begitu banyak kekhawatiran, terjadi begitu banyak putus asa dan kekecewaan, tapi kami percaya kami terus boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan juga kami serahkan untuk seluruh pergumulan kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan juga kehidupan keluarga kami, semuanya kami serahkan dalam campur tangan-Mu ya Tuhan. Dalam kondisi dan situasi sekarang, kami percaya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik, turut campur tangan sehingga kami semua terus hidup setia dan taat kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, demikianlah renungan ini, dan selamat menjadi berkat dan selamat meneruskan aktivitas kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.